Ya, Jackson Tiago sebut sudah banyak pelatih hebat tangani timnas Indonesia. Sinteyong tetap yang terbaik. Informasi bola selanjutnya, pengamat sarankan agar kontrak Sinteyong kembali diperpanjang. Dan yang terakhir, kritik pedas Tommy Welly untuk Sinteyong tentang timnas Indonesia. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Di informasi yang pertama, Direktur Akademi Persis Solo Jackson F. Tiago mengakui bahwa sudah ada banyak sekali pelatih yang berkualitas yang pernah menangani timnas Indonesia. Namun menurutnya Sinteyong adalah sosok yang paling baik. Sayangnya, kata Jackson F. Tiago, sepak bola Indonesia tak pernah belajar dan menyerap ilmu-ilmu dari para juru taktik terbaik yang pernah datang untuk menangani timnas Indonesia tersebut. Saya itu selalu bilang kepada beberapa teman pelatih dari Brazil yang datang ke Indonesia bahwa saya ini sudah pernah lihat begitu banyak orang hebat datang dan pergi dari Indonesia. Terutama pelatih dan staf-staf yang sudah punya begitu banyak prestasi di luar negeri. Tapi kita selama ini di timnas Indonesia tidak pernah sabar. Saya menyebut kita karena saya juga pelaku sepak bola di Indonesia, ujarnya. Menurut Jackson, sudah ada banyak pelatih hebat yang singgah. Dia menyebut beberapa sosok seperti Wim Lichbergen sampai Luis Milla. Namun menurut pendapatnya, Sinteyong masih menjadi sosok yang terbaik. Ada pelatih yang pernah menjadi juara bersama klub-klub Liga Belanda. Tapi apa legasinya untuk Indonesia? Terus pernah ada Coach Wim dari Belanda. Lalu apa peninggalan beliau juga? Coach Luis Milla yang juga punya jasa beberapa pemain yang lahir pada masanya. Sekarang ada Coach Sinteyong. Menurut saya, dari semua pelatih selama saya berkarir di Indonesia, selama 29 tahun di Indonesia, Sinteyong adalah yang paling hebat, ungkapnya. Menurut mantan pelatih timnas Indonesia pada medio 2013 itu, Sinteyong punya standar yang tinggi, sebab dia datang dengan reputasi bagus karena membawa Korea Selatan menumbangkan Jerman di Piala Dunia pada tahun 2018 silam. Yaitu karena memang Sinteyong pernah menangani tim di Piala Dunia dan sukses mengalahkan juara bertahan di Piala Dunia tersebut. Sehingga beliau punya standar yang setinggi-tingginya. Menurut saya belum ada pelatih sehebat Sinteyong yang pernah menginjakkan kaki di Indonesia untuk melatih timnas Indonesia. Sayangnya, kata pelatih yang pernah membawa Persipura Jayapura itu meraih 3 trofi ISL tersebut, masyarakat Indonesia masih terlalu sibuk dengan isu-isu yang tidak krusial seperti local pride sampai pro kontra pemain naturalisasi. Nah, itu yang membuat kita gagal untuk memanfaatkan ilmu yang diberikan oleh orang tersebut. Kita di Indonesia ini selalu cari saja tuh kekurangan-kekurangan yang ada, pungkasnya. Dan kita balik ke informasi bola selanjutnya. Pengamat sepak bola Kesit Budi Handoyo angkat bicara soal kontrak pelatih timnas Indonesia Sinteyong yang akan berakhir pada pertengahan 2024. Ia mengisyaratkan agar PSSI tetap memberi kepercayaan kepada pelatih asal Korea Selatan tersebut. Kesit menyebut bahwa timnas Indonesia punya reputasi yang kerap berganti-ganti pelatih kepala. Hal ini, sambungnya, berbeda dengan negara-negara lain yang lebih bisa menunggu proses. Secara prestasi atau gelar juara kan Sinteyong memang belum memberikan apa-apa. Tapi ia juga bawa satu hal yang positif. Ia mengorbitkan pemain-pemain muda di timnas Indonesia. Dan inilah keberanian Sinteyong yang jarang sekali dilakukan oleh pelatih timnas lainnya. Coba PSSI lebih konsisten lagi dalam memberdayakan pelatih yang dikontrak dan lebih percaya dengan prosesnya. Tak Kesit kepada bola.net. Sebelumnya muncul sejumlah spekulasi ihwal nasib Sinteyong ketika kontraknya habis pada Juni 2024 mendatang. Spekulasi ini menyusul kurang menggigitnya performa skuad Garuda, julukan timnas Indonesia pada 2 pertandingan terakhir mereka, yaitu kontra Irak dan Filipina. Sejatinya kontrak awal Sinteyong yang sudah berakhir pada akhir tahun 2023 ini. Namun pada bulan lalu kontraknya diperpanjang sampai Juni 2024. Sejauh ini pelatih berusia 53 tahun tersebut sudah memimpin tim Indonesia termasuk di kelompok umur U20, U23, U19 dalam 84 pertandingan.
Namun meski begitu, meski mengisyaratkan agar Sinteyong dipertahankan, Kesit memberikan satu catatan tegas. Ia menyebut bahwa PSSI harus memberikan parameter yang jelas soal target-target yang harus dicapai oleh Sinteyong. Federasi harus jelas dan tegas soal targetnya Sinteyong, jangan digantung. Parameternya pun juga harus konkret. Semua harus jelas agar masyarakat nggak lagi bertanya-tanya. Misalnya targetnya adalah maju sampai putaran ketiga untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 atau mau menyiapkan tim untuk beberapa tahun ke depannya, ujarnya. Ya, selain itu ada lagi catatan dari Kesit soal kontrak Sinteyong jika diperpanjang. Menurut jurnalis senior ini, mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut tidak boleh lagi kerja borongan jadi pelatih di semua kelompok umur. Ya, kedepannya harus satu aja, jangan borongan. Tapi Coach Sinteyong tetap harus mensupervisi program di kelompok umur agar ada kesinambungan programnya, pungkasnya. Dan informasi yang terakhir, ya, Tommy Welly pasti sudah kita kenal yang akan dipanggil dengan sebutan Bung Toel. Selama ini sosok Bung Toel adalah pengamat dan kritikus setia untuk Coach Sinteyong. Ketika timnas Indonesia mengalami hasil yang tidak menggembirakan dalam 2 laga awal kualifikasi Piala Dunia 2026 yang hanya meraih 1 poin saja, maka inilah kesempatan Bung Toel untuk memberikan kritik pedas kepada Sinteyong sepedas-pedasnya. Ya, menurutnya hasil tersebut adalah rapot merah untuk Coach Sinteyong. Pelatih asal Korea Selatan itu kembali dipertanyakan kemampuannya. Bung Toel juga menyindir, katanya skuad asuhan Sinteyong adalah sudah level Asia, tapi kenapa kalah telak sampai kebobolan 5 gol dari Irak dan hanya imbang 1-1 dengan Filipina. Toel pun mendesak agar Exco PSSI segera melakukan evaluasi total terhadap kinerja Sinteyong sehingga tidak membiarkan timnas Indonesia semakin terpuruk. Sementara itu, Coach Sinteyong sempat menjelaskan bahwa timnas Garuda dalam kondisi yang tidak ideal ketika berhadapan melawan Filipina. Hal tersebut karena skuad asuhannya harus melakukan perjalanan panjang dari Basrah ke Irak ke Manila, Filipina dengan menempuh waktu hampir 18 jam. Apalagi sebelum melawan Filipina, timnas Indonesia mengalami kekalahan telak 1-5 dari tuan rumah Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Basrah Internasional pada Kamis 16 November kemarin. Ya, menurut fakta yang ada, memang berat melakukan 2 laga tandang dalam waktu yang berdekatan di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Bayangkan saja, skuad timnas Garuda baru berkumpul lengkap di Basrah hanya 3 hari sebelum hari H laga melawan Irak di Basrah pada Kamis 16 November. Semua pemain Indonesia baru melakukan aktivitas kompetisi mereka pada liga yang mereka ikuti, sehingga sebagian dari mereka masih mengalami kelelahan. Tentang formasi yang Coach Sinteyong terapkan sebenarnya bukan faktor kunci dari kekalahan tersebut. Dengan formasi apapun, jika stamina menunjang, maka performa tim akan berjalan dengan baik. Ya, faktor utama keterpurukan dari skuad Garuda ini adalah kebugaran para pemain yang tidak ideal. Mereka mengalami kelelahan dari aktivitas kompetisi dan perjalanan panjang, dan waktu yang kurang untuk melakukan pemulihan fisik. Ya, hal itu juga bisa kita lihat baik ketika melawan Irak ataupun melawan Filipina, stamina para pemain benar-benar menurun. Gol-gol yang terjadi semuanya akibat dari blunder para pemain skuad Garuda. Terutama yang menjadi catatan merah adalah kinerja Jordi Amat, bek tengah timnas Indonesia. Saat bertanding di Manila dengan rumput sintetis Stadion Rizal Memorial, banyak pemain kita yang kesulitan untuk beradaptasi. Ya, mereka tidak leluasa bergerak untuk membuka ruang sehingga permainan skuad Garuda menjadi stagnan. Maka wajar mereka sangat tertekan menghadapi setiap serangan skuad di Askels. Banyak melakukan kesalahan sendiri dalam mengoper ataupun juga dalam mengontrol bola. Ya, mereka juga kesulitan mengembangkan permainan karena pemain-pemain Garuda mendapatkan penjagaan yang ketat sehingga kesulitan membuka ruang. Hal-hal tersebut seharusnya bisa kita maklumi. Menjalani 2 laga tandang dalam jarak waktu hanya 7 hari efektif dengan melakukan perjalanan panjang selama 18 jam. Dan tugas Coach Sinteyong yang harusnya kita berikan apresiasi. Begitu juga dengan penghargaan tinggi pada perjuangan semua para pemain yang sudah melakukan upaya dengan maksimal dalam keterbatasan mereka. Ya, Coach Sinteyong sendiri selalu berpikir positif. Dia tetap optimis dalam menghadapi laga sisa, yaitu 3 kali laga kandang menghadapi Vietnam, Irak, dan Filipina di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, dan 1 laga tandang ke Hanoi, Vietnam.